Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang JRE Tunnel. JRE Tunnel ini berfungsi untuk menghubungkan dua IP lokal yang terpisah melalui internet. Baik, jadi di sini ada contoh. Kita memiliki jaringan lokal pada kantor di Jakarta dan jaringan lokal di kantor Surabaya. Nah, kita ingin kantor Surabaya itu dapat mengakses data pada Jakarta dan sebaliknya Jakarta dapat mengakses jaringan lokal data di Surabaya, seperti itu. Nah, ini akan sangat menyusahkan, akan sangat ribet apabila kita harus menarik kabel dari Jakarta ke Surabaya untuk menghubungkan dua IP lokal tersebut. Tentu memakan banyak biaya dan sangat-sangat tidak efisien. Nah, ini ada satu protokol yang dapat menghubungkan dua IP lokal yang terpisah melalui internet. Jadi nanti kita membuat jalur sendiri di dalam internet, seperti itu. Nah, ini contohnya IP lokalnya pada Jakarta itu 10.0 dan pada Surabaya 20.0. Nah, IP publik Jakarta itu 11.2, ISP-nya 11.1, seperti itu. Kita akan langsung belajar mengkonfigurasi agar ini dapat terhubung melalui internet. Jadi di sini kita tidak membuat kabel ya, tidak membuat kabel, ini terhubung pada internet. Ini kita beri gambar. Ini adalah ISP. Nah, komputer ini akan terhubung melalui interface virtual yang kita buat di dalam internet melalui protokol JRE Tunnel. Caranya seperti apa? Kita masuk ke router Jakarta, kita enable. Sebelumnya teman-teman konfigurasi IP address sesuai dengan topologi ya. Kita lanjut, kita masuk ke interface tunnel 0. Oke, setelah itu kita konfigurasikan tunnel. Source-nya itu IP publiknya, yaitu fast ethernet 01. Source-nya itu IP publiknya yang mengarah ke ISP. Kemudian tunnel destination-nya itu Surabaya. Oke, sebelum ini kita close dulu. Kita exit dulu. Kita konfigurasikan IP routing terlebih dahulu. Dan pastikan IP publik Jakarta dapat terhubung dengan IP publik Surabaya. Kita konfigurasikan router, kita gunakan OSPF 1, masukkan networknya. Yang lokal jangan ya, nanti yang lokal kita IP static route menggunakan gateway 30.1 dan 30.2. Jadi gateway-nya nanti IP virtual yang kita buat. 0, kemudian area 0. Begitu juga pada kita pakai static route juga bisa sebenarnya. Jadi tidak mengganggu ISP ya, karena pada aslinya kita tidak mungkin mengkonfigurasi IP routing pada ISP. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan static route. Ini sebagai contoh kita menggunakan dynamic route. Sama saja. Router OSPF 1, masukkan networknya. Area 0. Kemudian 12. Area 0. Untuk router Surabaya juga OSPF 1, networknya wildcard
area 0. Oke, kita coba ping dari router Jakarta ke Surabaya. Ping, pastikan berhasil ya. 12 IP publiknya 12.2. Kita fast forward time, kita cek, gagal, kita coba lagi, berhasil ya. Success rate 100%, 5/5 sukses. Oke, kita lanjut. Tunnelnya tadi, interface tunnel 0, kita masukkan source-nya FA01, kemudian destination-nya yaitu IP public router Surabaya. Jadi IP public router Surabaya itu 12.2, maka di sini kita masukkan 12.2. Jadi IP public lawannya. Udah, kemudian kita berikan IP address, IP add 30.1 dan subnet masknya /30 atau 255.252. Artinya hanya 2 IP saja yang dapat digunakan. Sudah. 2 IP itu IP router 1 dan IP router 2. Exit. Kita konfigurasikan tunnel. Masukkan tunnel source-nya. Source-nya itu yang mengarah ke internet atau ISP FA00. Source-nya FA0/0. Kemudian destination-nya itu IP public lawan, yaitu 11.2. Kemudian kita berikan IP add 30.2, subnet masknya 252. Jika sudah seperti ini, kita coba tes ping ulang ke IP tunnel, kita cek apakah berhasil. Fast forward time, kita coba sekali lagi. Ini masih ada yang lost paketnya. Oke, berhasil ya, 100%, 5/5 paket sukses, berarti melalui ngeping virtual IP virtual pada router melalui internet. Baik, selanjutnya kita akan ping dari IP lokal Jakarta ke Surabaya melalui interface IP 30.0 ini. Jadi tidak melalui internet ya, tidak melalui IP public yang ada di sini. Kita menggunakan tunnel. Caranya kita konfigurasikan IP route terlebih dahulu. IP route destination-nya yaitu IP lokal pada Surabaya itu 20.0, kemudian masukkan subnet masknya /24, kemudian gateway-nya itu interface yang terhubung langsung dengan si router. Dalam hal ini bukan 11.1, kita menggunakan virtual IP ini yaitu 30.2 seperti ini. Selanjutnya router Surabaya sama, kita exit IP route. Tujuannya itu destination-nya IP lokal si Jakarta, networknya ya. Kemudian subnet masknya /24, gateway-nya yang terhubung langsung yaitu 30.1. Jika seperti ini sudah, teman-teman cek IP-nya, masukkan IP-nya 0.1, kemudian 20.20.2, gateway-nya jangan lupa ya. Kita coba trace route. Trace route ini berfungsi untuk melihat jalur yang dilewati oleh paket.
kita trace route dari komputer lokal Jakarta ke IP lokal Surabaya 20.20.20.2. Nah, bisa dilihat di sini paket itu untuk menuju Surabaya, paket itu melalui JRI Tunnel 30.2. Jadi tidak melalui IP public ISP 11.1, akan tapi melalui virtual IP yang kita buat. Jadi teman-teman dapat terhubung dengan IP lokal Surabaya tanpa narik kabel. Kita menggunakan jalur sendiri di dalam internet. Seperti itu, semoga dapat dipahami. Sampai bertemu pada video selanjutnya.